Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," membuat peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110. Penobatan Raja Imam. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi kumpulan gigimu." Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama
lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpang. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai, di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Markus bab 2. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyangkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Demikianlah Injil. Renungan dari ketiga bacaan ini. Saat mengalami banyak pembentukan, tempaan, dan ujian, jika kita merespon dengan benar, maka karakter mulia yang ada dalam diri kita semakin terbentuk. Kita tidak perlu menjalani kehidupan ini dengan tergesa-gesa. Jalani saja prosesnya. Berikan respon dengan benar dalam ketaatan, ketulusan, dan ucapan syukur. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Maka lihatlah, tanpa kita sadari, kemuliaan Tuhan sungguh membahagiakan kita semua. Bayangkan saja jika Tuhan memanjakan kita dengan mengabulkan semua doa yang kita minta, atau tidak pernah mengizinkan penderitaan dan masalah hidup. Tentu ini akan membuat kita menjadi
cengeng. Akibatnya, akar iman kita tidak kuat, dan ketika masalah terjadi, kehidupan kita tumbang dengan mudah. Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Dia selalu mendewasakan kita dan melatih iman kita. Tuhan mengizinkan penderitaan, masalah, sakit, penyakit, tekanan hidup, atau keadaan yang tidak menyenangkan dengan harapan bahwa iman kita terus mencari sumber yang sejati dan bertumbuh. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda memilih menjadi orang yang manja dengan iman yang rapuh, atau menjadi orang yang didewasakan oleh Tuhan? Renungan by Suster